warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib di mimbar Jumat. Kalau di kantor Gus Muhaimin Iskandar ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat diulang, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, Das'at, Caimin, hati-hati, ngaku Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, senang gemar makan barang-barang haram. Satu di antaranya suka terima uang pilkada. Wane piro, ketawa baru kau semua pelakunya. Ibu bapak mau ndak negara kita baik? Mau ndak gampang anak cucu kita cari kerja? Mau ndak minyak goreng tidak hilang di negara kita? Mau ndak pejabat-pejabat kita baik? Salah satu ikhtiarnya jangan. Betul baru kau ambil. Ya? Nah, karena waktu yang ringkas. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilpres. Capek sudah kita politisi-politisi kibulin kita. Kalau mau dipilih baik serbannya kalah-kalah Ustadz Das'at. Rapi songkoknya, keluar masuk masjid. Biar ndak diundang, datang juga. Giliran sudah dicoblos, wah ndak pernah lagi datang pengajian. Ada begitu? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahu Akbar. Allah perintah solat, Allah tidak mendirikan solat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji.
Allah perintah kita puasa, Allah tidak menunaikan puasa. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Tidaklah pantas bersalawat sambil ngerokok. Salat. Tidak pantas. Tidaklah pantas bersalawat sambil makan. Tapi saudaraku yang tidak senang solawat bersama, mari hargai kami di Aswaja yang senang solawat berjamaah. Kan ada baru aja belajar agama 2 bulan. Oh, ndak ada itu salawat bareng-bareng. Bukan ndak ada, kamu yang belum baca kitabnya. Maka saling menghormati. Itulah prinsip kita di Indonesia. Saling menghormati perbedaan. InsyaAllah lain waktu kita bahas. Karena ini waktu yang sangat terbatas. Bu, ini acara apa? Kita buat acara ini karena apa? Tahun baru, bukan bini baru. Tahun baru. Biasanya kalau kita tahun baru doa, semoga Allah rahmati hidup kita di tahun-tahun yang akan datang. Hari-hari yang akan datang. Ibu-ibu saya tanya, mau enggak dirahmati Allah? Bapak-bapak mau enggak dirahmati Allah? Nah, saya kasih contoh. Terbuka pendaftaran Akpol, Akademi Kepolisian. Semua orang tua dan anak-anak yang menjadi perwira polisi daftar. Berkasnya dilengkapi, latihan fisik. Apakah semua yang daftar otomatis diterima? Hanya yang memenuhi syarat. Semua umat Islam mau dirahmati Allah di tahun ini. Bahkan mulai yang tukang judi sampai yang paling alim tanya, mau dirahmati Allah? Mau dong Ustadz. Tapi apakah otomatis yang mau langsung dapat rahmat Allah? Tidak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Mari kita simak menurut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menginformasikan 3 saja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi anggota DPR. Lebih lagi susah syaratnya jadi anggota calon wakil presiden. Imin. Hah? Ini syaratnya cuma 3. Ibu bapak mau dirahmati Allah tahun ini 3 saja syaratnya. Yang pertama kata Allah, innalladzina amanu, beriman kepada Allah. Oh sayang 1000 sayang ketika kita cerita iman. Oh saya beriman Ustadz. Saya beriman kepada Allah Ustadz. Biasakan begitu. Gampang. Ngaku beriman gampang. Saya beriman. Contoh, ibu bapak kenal Jokowi? Tahu Joko Widodo? Bu, itu ibu saya dengan istri beliau masih sepupu. Ngaku. Mulai bingung, gimana ceritanya? Kok di mana nyambungnya? Satu orang Bugis, satu orang Solo. Di mana nyambungnya ini? Ngaku bos, ngaku. Saya ngaku gampang. Begitu dicek kepada Ibu Joko Widodo. Ibu Joko Widodo, apa betul ibunya Ustadz Dasat dengan ibu masih saudara? Kata ibu, siapa itu? Namanya aja baru ku kenal. Begitu juga dengan Allah. Ngaku beriman itu gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Kita balik lagi nih belajar tentang rukun iman. Apa itu iman? Menurut definisi terminologinya, pengertiannya, iman adalah, masih SD kita belajar ini, meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Iman ini 3 unsurnya, yakin,
Ucapin, lakukan. Oh maaf, berimu maaf. Iman kita baru 2/3. Baru yakin dan ucapkan, tapi praktek tidak. Bu, bagaimana hukumnya menerima uang sogok? Benar. Begitu pilpres 1 juta bengkok mukamu. Ya, bagaimana hukumnya gibah? Bagaimana hukumnya cerita aib orang? Yakin? Kalau gitu kenapa kau hobi nyebarkan hoax? Hati-hati, ngaku beriman gampang, diakui oleh Allah itu yang susah. Gimana hukumnya pakai jilbab, nutup aurat? Wajib. Kenapa belum pakai jilbab? Masih gadis kita Ustaz. Kalau pakai jilbab rambut saya yang terurai ini tidak kelihatan Ustaz. Ayo, iya kan? Oke, wujud konkret beriman. Paling gampang, karakternya, ciri-cirinya, sifatnya. Tidak usah banyak cerita. Sholat. Kalau merasa beriman kepada Allah, tidak sholat, pasti al-munafikun. Nih, kenapa hidup kita susah selama ini? Karena kau jauhi Allah. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Iya. Bu, Pak, siapa yang punya dunia? Siapa? Yakin? Oke. Gimana dunia mau baik kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Itu aja rumusnya, tidak usah panjang cerita. Gimana hidup di dunia nyaman kalau yang punya dunia kalian tinggalkan? Contoh, saya akrab dengan Cak Imin. Sebaliknya ada kawan saya dari Sulawesi, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, datang ke Jakarta landing Cengkareng telepon. Itu juga kita, sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Tiba-tiba kena musibah, ya Allah capek saya sudah urus hidup saya ini ya Allah. Bantu dan tolonglah saya ya Allah. Allah katakan, hai malaikat karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Jelas? Woi Bu, jadi kalau hidupmu susah, ndak usah, pemerintah begini, sudahlah. Mana ada pemerintah yang mau sempurna, mana ada negara yang sempurna memimpin rakyatnya. Lebih baik kalau mau dapat pahala, yuk koreksi bagaimana sholatmu. Saya sudah sholat Ustaz, betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Ndak ikhlas bos. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Mana buktinya? Sholat kayak tidak semangat betul. Mah. 2 atau 3 ya? Sudah tahayat atau belum ya? Itu buktinya kau tidak serius sholat. Ada yang sholat, begitu sholat semangat betul. Allahu Akbar. Kau ketawa karena bayangkan dirimu semua. Ada yang sholat main-main Pak. Gimana main-main? Allahu Akbar. Ayo, jadi kalau hidup susah ini, yuk koreksi bagaimana sholat kita.
Tidak usah cari kambing hitam deh. Lebih baik koreksi sholat. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya kasih lagi contoh. Ya Allah, perbaiki hidup saya. Ya Allah, bayarkanlah utang-utangku. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, berikan saya keturunan yang soleh dan soleha. Apa ibu bapak tidak yakin? Apa bapak ibu pikir Allah tidak dengar? Allah maha mendengar. Bukan dengar, maha mendengar. Allah dengar doa kita. Maka Allah jawab, hayya alal falah. Sini, sini kamu, saya kasih kau itu apa yang kau minta. Hayya alal falah. Itu jawaban Allah. Sini, 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 saya kasih kamu. Contoh, Gus Imin punya ajudan. Pakai bekerja, pakai masuk toilet, pakai kencing. Ya baik kalau ada air, biasa dikasih gini saja dimasuk. Malah ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustadz, boleh enggak sholat tidak pakai itu? Saya bilang, kenapa ibu? Dia bilang, panas Ustadz. Memang boleh tapi tidak beradab namanya. Berarti kamu tidak serius ketemu Allah. Coba kalau enggak pakai ini lagi rukuk sujud. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tanda orang beriman paling konkret, solat. Dua, kalau mau dirahmati Allah. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Mereka hijrah. Hijrah itu bukan dari tidak baik menjadi baik. Tapi apa? Menjadi lebih baik. Kalau hijrah diartikan dari yang tidak baik menjadi baik. Mestinya Nabi tidak usah kembali lagi ke Mekah. Tapi kenapa Nabi tinggalkan Mekah? Bukan karena Mekah tidak baik. Tapi Nabi mencari yang lebih baik. Maka datang ke Madinah. Setelah itu Mekah diperbaiki dari kekafiran. Hijrah bukan sekedar pindah dari Mekah ke Madinah. Karena itu hanya sekali terjadi sepanjang sejarah Islam. Tapi hijrah adalah konsep hidup. Apa itu? Menjadi lebih baik. Kalau dia berkaitan dosa, maka hijrah itu mungkin bolehlah disebut taubat. Tapi adik-adikku sekalian yang baru hijrah, kan dulu waktu kalau banyak dosa lalu kita berhenti, namanya kita bertaubat. Sekarang keren, hijrah. Iya toh? Tapi saudaraku adik-adik nih yang baru hijrah, hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot.
Hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bahasa Arab. Afwan. Jazakallah. Kaifa haluk ya ukhti. Bukan sekedar itu. Tapi hijrah itu satu di antaranya adalah menjadi lebih baik. Dan tidak mungkin bisa menjadi lebih baik kalau kau suka meremehkan orang lain. Ya, saya sampai dimaki-maki di Facebook, Bu. Apa kau Ustadz? Mengaku Ustadz sunnah. Kau tidak pelihara sunnah. Saya, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah ku kasih minyak tidak mau tumbuh, Pak. Ayo, hijrah itu adalah menjadi lebih baik. Dan ketika Bapak Ibu sekalian mau hijrah, mau tobat, jangan pikir setan menyerah. Ketika Bapak mau tinggalkan judi, mau tinggalkan zina, mau tinggalkan kebatilan, jangan pikir setan menyerah. Dia bisiki kita. Misalnya, Bapak karena mau hijrah, datang dengar ceramah di sini. Apa setan menyerah? Tidak, dia godanya kamu. Apa godanya? Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Iya kan, kalau Bapak pegang HP pasti tidak mendengar ceramah saya. Ya, ini ibu-ibu nih orang sudah ceramah masih sibuk. Siaran langsung baru cuma 2 penontonnya. Itu setan itu, pegang HP-mu, buka WhatsApp-mu, buka WhatsApp, setan. Dibiarkannya, enggak dia dibiarkan kita. Sudah itu selfie. Di belakang. Saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Yang paling parah selesai ceramah dikejar kita. Foto dulu Ustaz, dulu, kabur Ustaz. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terlalu panjang Ustaz. Pendekin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz. Pendekin lagi. Astagfirullah. Masih panjang Ustaz. Yang paling pendek. Astaga. Nggak boleh main-main saja itu astaga, nggak boleh. Nggak ada artinya ya, nggak boleh. Paling pendek astagfirullah. Perbanyak istighfar. Lagi hijrah nih kita, jangan pikir setan menyerah. Bapak lagi duduk-duduk, dikirim cewek cakep lewat. Astagfirullah. Sudah astagfirullah, palingkan pandangan. Astagfirullah. Jangan kok Astagfirullah. Ya, perbanyak istighfar. Itulah sebabnya indah. Kemana-mana ibu-ibu, nih, ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Nah dia. Ya, coba kemana-mana bawa tasbih. Meskipun ada juga mengatakan tasbih itu bid'ah. Itu pegangan ulama pemuka agama lain. Biarin dia bilang bid'ah. Lakukan saja biar dia sampai capek bila bid'ah. Oke, coba kalau ibu pegang tasbih. Coba kalau bapak pegang tasbih. Otomatis mulut ingat Allah. Mana ada orang pegang tasbih? Durian 4. Jengkol 4. Tidak mungkin. Begitu pegang tasbih pasti mulut kita. La ilaha illallah. Subhanallah. Cuma ketika mengingat Allah jangan terlalu cepat. Supaya berkesan di hati. Dengarin ini mulut, dengarin di telinga. Astagfirullah. Jangan terlalu cepat, akhirnya tidak jelas apa kita ngomong. Ada kan orang biasa, terutama di masjid. Sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11, dia sudah sampai Pak. Ada yang bilang saja, apa artinya itu? Iya toh, itu godaan setan. Cepat. Godaan setan.
Jadi istighfar perbaiki, astagfirullah. Supaya ada dampaknya. Ini bukan saya membaca kitab, tapi saya amalkan. Ibu boleh tolak, boleh pakai. Yang saya biasa kalau saya istighfar, saya ucapkan di lisan, perdengarkan telinga, lalu saya usap dada saya. Biasanya ada kesannya daripada tidak mengusap dada. Astagfirullah. Coba, ya. 2, hijrahnya kalau betul-betul bertobat berkaitan dengan dosa. Gimana lagi caranya? Memperbanyak sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain, cuman beda niat. Kalau tahajud, niat tahajud. Duha, niat duha. Witir, niat witir. Kalau sholat taubat, niat taubat. Apa taubatnya? Apa niatnya Ustaz? Niat tidak harus lisan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan sah. Ibu lagi baring. Saya mau sholat taubat deh. Begitu ada dalam hati mau sholat taubat, itulah niat. Tidak harus diucapkan. Mau ucapkan juga boleh. Daripada mau ucapkan dihafal. Ibu ndak hafal? Ndak sholat lah ibu. Ada anak muda masuk masjid. Allah. Ndak jadi sholat, dia duduk. Saya tanya, Dek, kenapa ndak jadi sholat? Saya lupa usalinya Ustaz. Ndak harus kau ucapkan. Mau ucapkan sholli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nggak hafal itu bahasa Indonesia? Boleh. Saya niat sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun susah, sudah ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan salat taubat ya, Allahu Akbar. Boleh. Nggak percaya? Tanya para kiai di depan saya. Tanya, boleh. Jangan ketawa, saya serius. Sudah 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Sudah. Mau begini silakan, mau begini silakan. Jangan persoalkan. Ini kita selalu hobi bertengkar. Begini dong. Takbir itu terserah mau di posisi mana. Ada juga yang saya lihat. Ada yang begini. Boleh. Ada yang begini. Ada juga yang kayak enggak semangat. Ada juga yang begini. Terserah. Mau pakai apa saja, terserah. Yang penting jangan kau cela orang. Itulah ciri khas aswaja. Ya, meletakkan ini terserah. Mau begini boleh, ada ulamanya. Mau begini juga boleh, ada ulamanya. Mau begini juga. Porno lagi nih ibu ini. Mau begini juga boleh. Silakan, semua ada ulama yang memfatwakan. Yang tidak betul kalau bapak pakai semua. Pasti salah. Yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas. Penerbangan saya jam 4.50, jam 2.50. Saya harus tinggalkan ini minimal jam 2.30. Doakan saya tidak ditinggal pesawat. Saya ngambil penerbangan jam itu karena saya pikir dengan panitia jam 12.30 Ustadz sudah ceramah. Saya bilang kalau 12.30 saya sudah ceramah 2 jam saya bisa layani. Tapi ini sudah waktu mepet. Insya Allah mau lihat lagi ceramah saya, silakan buka YouTube, tulis Dasat Latif, keluar ceramah saya. Jangan lupa like and share. Salatullah salah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. 3. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Berjihad di jalan agama Allah. Saudaraku, jihad tidak selalu pedang. Saudaraku, jihad tidak selalu pakai parang. Saudaraku, jihad tidak selalu pergi membunuh. Tidak. Jihad satu di antaranya cari nafkah. Itu jihad kita. Pergi bom gereja itu bukan jihad, jahat itu. Ya. Sahabat Nabi satu-satunya yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah namanya Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan dengan Rasul. Wih, Nabi rasa kan beda. Pak, kalau Pak Kiai itu kan lembut-lembut.
Kasar betul tangan dalam hati Nabi. Kasar betul tangannya nih. Nabi lalu bersabda, kenapa tanganmu begini? Ya Rasulullah, pekerjaan saya ke gunung, ngambil batu besar, saya pecah-pecah jadi kecil, saya jual di pasar. Saya ini buruh harian, makanya tangan saya kasar. Lalu Nabi terharu, dia ambil tangannya, dia cium tangannya Mu'adz bin Jabal lalu bersabda, inilah tanganmu yang memudahkanmu dan menghalangkanmu dari sentuhan api neraka. Memudahkanmu masuk surga dan mengharamkanmu masuk neraka. Ini tanganmu karena cari nafkah untuk keluargamu secara halal. Itu jihad. Bagaimana supaya cari nafkahnya jihad? Lakukan sesuai sunnah. Satu, coba amalkan. Setiap bapak mau keluar rumah sudah ada wudunya. Coba ini oleh-oleh hari ini. Setiap hari mau kemana saja ada wudu. Bapak tiap hari mandi kan? Ibu-ibu bapak? Saya alhamdulillah hari ini sudah 5 kali mandi. 1 kali mandi pagi, 4 kali mandi keringat. Ya kan? Nah, selesai mandi kalau pagi langsung wudu. Keluar rumah pakai busana islami. Bagi perempuan muslimat pakai jilbab. Jilbab tidak cukup. Tapi apa? Jangan sempit-sempit. Pakai jilbab tapi sempit. Olahraga di depan lakinya orang. Apa dilarang olahraga? Tidak. Tapi jangan campur laki-laki. Sudah sempit roknya, sempit bajunya. Di depanlah dia. 1. 2, bapak-bapak di belakang 3, apa ndak hancur? Ya, nah sudah pakai jilbab yang longgar-longgar, bapak-bapak tutup aurat. Nih ada yang suka sepedaan, sunnah olahraga, tapi jangan pakai celana yang sempit sampai kelihatan kecil lagi. Nah, ayo bayangkan kalau kita lagi sudah ada wudu. Di jalan, namanya ajal kita tidak tahu. Tiba-tiba ketabrak, pak. Kita lagi pakai celana yang sempit. Kelihatan aurat kita. Na'udzubillah min zalik. Kita menghadap kepada Allah dalam keadaan mempertontonkan aurat. Sudah itu baca doa. Doanya apa? Ya, menghadap kiblat, duduk sejenak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keluar. Pas di ujung pintu, ibu baca. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Lalu sebelum keluar sedekah kepada istri. Apa sedekahnya? Suami kepada istri cium jidat. Rasulullah setiap mau keluar beliau pasti sedekah kepada istri beliau. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka ibu-ibu mulai besok kalau suamimu lupa, Mas bro, sedekah dong. Nah, sini sedekah. Ah, itu sedekah. Sudah itu ibu lepas suami dengan doa. Lebih bagus lagi kalau diiringi dengan lagu. Ku lepas di kau pahlawan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Beriman kepada Allah. Berhijrah. Berjihad amwal anfus. Maka Allah beri hadiah. Ulaika yarjuna rahmatallahi. Wallahu ghafurur rahim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.